Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat Allah kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, yakni mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai tata cara membaca sebuah berita. Kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu kalian mampu menghasilkan sebuah teks berita secara lisan. Sebelum memasuki materi selanjutnya, alangkah lebih baiknya kalian sudah mempersiapkan alat tulis dan buku tulis kalian, karena kalian harus selalu mencatat atau membuat rangkuman dari setiap pembelajaran. Selanjutnya, ada pertanyaan disebut apakah orang yang membacakan sebuah berita? Orang yang membacakan sebuah berita bisa disebut juga pembaca berita, penyiar, reporter, dan presenter. Untuk pembaca berita sendiri, yaitu orang yang membacakan atau melaporkan berita. Untuk penyiar, yaitu orang yang menyampaikan berita, tapi umumnya seorang penyiar itu ada di radio. Yang ketiga, ada reporter. Reporter itu diartikan orang yang membuat berita dan melaporkan berita. Dan yang keempat ada presenter, diartikan orang yang membawakan sebuah acara, entah itu acara yang menyampaikan berita atau acara hiburan. Selanjutnya, teknik membacakan berita. Nah, inilah yang harus kalian ketahui secara jelas dan harus kalian pahami. Yang pertama ada lafal, pengucapan bunyi bahasa. Untuk lafal sendiri kalian harus jelas. A, B, C, D, A, I, U, E, O. Nah, itu harus diucapkan dengan jelas. Yang kedua, ada tekanan dan nada. Tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Nada berfungsi untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Misal, ketika kalian membacakan sebuah berita, di dalam berita itu ada nama orang yang terkait dengan berita tersebut, ada waktu dan tempat kejadian, dan lain-lain sebagainya yang merupakan hal-hal penting yang harus disampaikan, itu harus diberi tekanan khusus. Yang ketiga, intonasi, naik turunnya lagu kalimat. Nah, naik turunnya lagu kalimat ini biasanya terdapat pada akhir kalimat. Contohnya, ketika kalian menjumpai tanda titik, berarti kalian harus memberikan nada yang rendah. Yang keempat, jeda, pemberhentian lagu kalimat. Jeda di dalam berita itu ada jeda panjang atau titik. Nah, itu harus kalian jeda dengan waktu yang sedikit panjang. Dan kalian harus memberikan intonasi turun. Yang kedua, ada jeda sejam atau koma. Dan jeda pendek atau spasi. Kelima, volume. Takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan. Ketika membaca sebuah berita, jangan terlalu kalian keras untuk membacanya dan jangan terlalu pelan untuk membacanya. Yang keenam, cepat atau lambat pembacaan sebuah berita. Nah, untuk tempo sendiri kalian harus bisa menyesuaikan. Ketika kalian terlalu lambat, orang yang mendengarkan kalian membaca berita pasti akan jenuh. Nah, itulah keenam teknik membaca berita, dan keenam teknik itu harus digunakan secara tepat dan benar, dan orang lain yang mendengar kita selalu memperhatikan kita dan memahami apa yang kita sampaikan. Nah, tugas kalian yaitu membuat video singkat dengan membacakan berita yang telah kalian buat pada pertemuan ketiga. Di sini Bu Ulin akan memberikan contoh video yang harus kalian buat.
silahkan disimak dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Tadi kalian sudah menyimak syarat-syarat bagaimana menjadi seorang presenter yang baik, bahwa kita harus memperhatikan beberapa hal di dalam membacakan sebuah berita. Yang pertama tadi kita sudah mengetahui bahwa dalam membacakan sebuah berita kita harus memperhatikan yang namanya pelafalan, intonasi, tinggi rendahnya nada, dan lain sebagainya. Nah, di dalam teks berita itu ketika kita mengucapkan suatu kata ataupun huruf, itu kita harus mengucapkan dengan sangat jelas. A, I, U, E, O harus jelas diucapkan. Selain itu, kita perlu memberikan penekanan-penekanan tertentu di dalam membacakan sebuah berita. Di dalam membacakan sebuah berita, penekanan itu biasanya diberikan pada teks berita berupa waktu kejadiannya, lalu tempat di mana kejadian itu terjadi, apa fenomena atau kejadian itu, nama orang yang ada di dalam berita itu. Nah, itu perlu kita memberikan penekanan-penekanan tertentu. Nah, selain itu, kita harus membacakan berita dengan posisi yang tenang. Tidak perlu tergesa-gesa. Oke, sekarang Bu Ulin akan memberikan contoh bagaimana membacakan sebuah berita. Tolong diperhatikan dengan baik-baik. Setelah Bu Ulin membacakan sebuah berita atau memberikan contoh kepada kalian, silahkan kalian membuat video seperti Bu Ulin sekarang. Di sini Bu Ulin akan memberikan contoh berita tentang fenomena alam, yaitu bencana alam yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Baiklah, silahkan disimak dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Ulin Sahara. Berita pada hari ini. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir diduga karena hujan yang turun sangat deras dari pukul 7 malam hingga pukul 9 pagi. Sekitar 137 keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Salah satu penyebab diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga terjadi banjir ketika musim hujan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Mas Ulin Sahara, sekaligus kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi teks berita atau tata cara menyampaikan sebuah berita. Selain itu ada 3 hal lagi yang perlu Bu Ulin sampaikan, bahwa ketika kalian membacakan sebuah berita, kalian boleh membawa teks dan membacanya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, jangan lupa kalian tetap memberikan senyuman kecil kepada pemirsa yang menonton kalian. Jadi bayangkan bahwa akan banyak orang yang akan menonton kalian. Dan yang ketiga, jangan sampai pandangan mata kalian terlalu tertuju pada teks sehingga kalian mengabaikan orang-orang yang ada di depan kalian atau orang-orang yang menonton penyampaian berita kalian. Seperti itu. Oke, terima kasih. Silahkan segera dibuat video seperti yang Bu Ulin buat. Tetap semangat belajar daring, tetap disiplin mengerjakan tugas dan pengumpulan tugas, disiplin juga mengisi presensi yang ada di grup. Selalu jaga kesehatan, stay terus di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.